podcast sarana informasi dan edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Balik lagi bersama saya Abex yang akan menemani kawan SAR Indonesia dimanapun kalian berada. Tentunya dalam acara yang sangat seru karena akan memberikan banyak informasi dan edukasi seputaran Balai Diklat Basarnas. Tentunya hari ini saya nggak sendirian. Kemarin kita udah ngobrol banyak hal, ketemu banyak orang-orang keren. Dan saya masih punya bintang tamu yang nggak kalah keren. Siapa aja sih orang-orang di balik dari tim medis Balai Diklat Basarnas? Tim medis Balai Diklat SAR ini mempunyai fungsi yang gak kalah penting dan kita akan kupas tuntas tentang peran dan fungsi tim medis Balai Diklat SAR. Langsung aja saya panggilin bintang tamu yang spesial ini. Selamat datang Dokter Lydia. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Kemudian saya punya mas-mas keren-keren nih, perawat Tarsisius, silakan masuk. Apa kabar? Silakan duduk. Dan yang nggak kalah kerennya ada perawat Aloysius. Betul? Hai, apa kabar? Aduh, ini surprise ketemu sama saya di sini. Nah, kawan SAR Indonesia, saya sudah punya nih narasumber yang kece-kece dan kita bakalan dengar informasi dan edukasi yang tentunya akan sangat bermanfaat nih. Makanya jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa informasi ini memberikan manfaat. Kita balik lagi ke sini. Mau menyapa teman-teman, ini kawan SAR Indonesia. Ya. Halo, kawan SAR Indonesia. Apa kabar? Baru pertama kali kita ketemu, tapi saya nih punya banyak banget pertanyaan, penasaran banget. Apa kabar? Nih ada dokter, ini dokter cantik loh, ini dokter muda sekali, Ibu dokter ya. Saya agak grogi loh. Dan ini dikawal sama dua perawat yang ganteng-ganteng. Betul? Iya, benar. Ada Ibu dokter, bodyguard. Jadi bodyguard apa perawat? Ini sorry gimana Pak produser? Ini bodyguard apa perawat nih? Ada Dokter Lydia, Ibu Dokter Lydia. Kemudian ada perawat Tarsisius, betul. Kemudian ada perawat Aloysius, betul. Mudah-mudahan saya nggak salah namanya. Ini namanya sangat apa ya? Berbeda sekali, sangat asing. Boleh, kalau gitu saya tanya dulu dari Mas Aloy. Asalnya dari mana? Kok namanya berbeda? Oke, halo kawan SAR. Saya dari Jogja. Jogja. Nama panjangnya memang Aloysius Krisdianto. Aloysius Krisdianto. Oh, wong Jogja toh. Piye kabare? Aduh, ape. Aduh. Dari Jogja kemudian ditugaskan di Balai Diklat Basarnas. Balai Diklat Basarnas. Memang sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Sebelumnya di Basarnas juga di Sebelumnya di perusahaan swasta. Perusahaan, kok bisa nyasar ke sini? Nanti saya akan kulik. Nah, kemudian ini Mas Tarsisius. Iya. Seorang perawat juga. Iya. Dari mana? Dari Jakarta. Untung dia nggak jawab dari rumah. Tapi oke, nah soalnya namanya maaf nih, kayak saya pikir identik orang Timor atau apa segala, unik sekali namanya. Dari Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Iya. Nama panjangnya memang Tarsisius Yubinarso. Tarsisius Yubinarso. Aduh, keren-keren banget ini ya. Ya ampun, kalau Dokter Lydia sendiri asli orang sini? Enggak. Oke, dari logatnya orang Bengkulu. Orang jauh lagi, gue pikir orang jauh. Orang Sumatera. Dari Bengkulu. Kemudian ditugaskan ke Balai Diklat Basarnas. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun ini, Kak. Janjian pindahnya waktu itu. Janjian pindah. Sudah oke. Ini dokter sudah 1 tahun di sini. Mau tanya, kenapa kok bisa tercemplung atau memilih masuk ke Basarnas? Kenapa dan memilih untuk jadi tim medis? Sebenarnya Kak, aku tuh suka petualangan. Petualangan. Selain jadi dokter, aku juga suka petualangan. Suka jadi naik gunung? suka. Bisa nih naik gunung bareng nih, bisa. Naik gunung oke, ke laut oke, ke hutan oke. Jadi ya udah sekalian masuk Basarnas gitu Kak. Oke. Jadi dokternya dapet, terus petualangannya juga dapet gitu. Basic backgroundnya memang seorang dokter. Iya. Kemudian suka petualangan dan akhirnya memilih untuk masuk Basarnas dan mengabdi ilmu kedokterannya supaya lebih bermanfaat. Benar sekali. Keren kali lah dokter ini. Ini keren banget, dokter muda. Dok, masih muda banget apa dok?
Iya, ya maunya sih masih muda. Tapi bener loh dokternya ini muda banget, cantik belia loh ini. Aduh, Pak Hendra punya dokter keren amat ya, cantik banget ya. Dan memilih jadi tim medis, memang karena backgroundnya dari dulu cita-citanya juga mau jadi dokter. Tapi kan banyak banget pekerjaan dokter yang lain, yang mungkin di rumah sakit swasta yang lebih keren atau apa. Soalnya kalau di rumah sakit itu kan Kak cuma ngadepin pasien doang nih. Kalau ini kan kita ngadepin pasien dan ngadepin alam juga. Jadi Mantep, Aries nih kayaknya. Enggak. Zodiak salah. Leo. salah. Oh gitu, jadi pengen lebih bertualang ya. Jadi ilmunya kepake nggak cuma monoton di dalam rumah sakit aja. Emang jadi kerjaannya nggak bosan gitu kan Kak. Masa di dalam ruangan terus? di dalam, oke. Emang kerjanya bakalan keliling kalau di Basarnas? Iya, gimana teman-teman? Pasti ya? Pasti ya. Nah kalau Mas Tarsisius sendiri nih, kenapa alasan apa yang memilih dirimu untuk masuk Basarnas? Dan kenapa milihnya tim medis? Apa punya background juga seorang perawat sebelumnya? Ya dulu sebenarnya juga belum terlalu kenal Basarnas malah saat saya masuk. Saya sudah mendengar jawaban itu dari 2003 orang yang lalu bahwa mereka bahkan kurang paham Basarnas itu apa. Kemudian? Tahun 2015 saya coba daftar CPNS. Dulu malah penempatannya di kantor pusat. Di Jakarta kantor pusat. Kansat. Kanpus. Apa sih namanya waktu itu? Kansar. Ya. Kantor pusat. Kantor pusat aja, oke. Kemudian tahun 2017 definitif pindah ke sini bareng tim Balai Diklat yang lain bersama instruktur. Dan mulai ya kenapa milih Basarnas ya ternyata pekerjaan juga asik sih. Asik. Jadi, ini bukan karena di depan kamera aja kan? Karena lingkungannya juga kita kadang di gunung, kadang di laut, kadang pernah di gua juga. Gua iya. Jadi memang nggak akan ngebosenin lah, nggak akan ngebosenin. Selalu dapat hal yang berbeda ya. Oke, tapi memang basicnya itu seorang perawat kah? Iya, basic seorang perawat. Berarti sebelumnya bertugas di swasta? Iya, di swasta di Yamaha. Saya pikir rumah sakit. Di Yamaha, oke. Emang Yamaha butuh perawat motor juga? Industrinya. Oh, industri. Bercanda. Oke, kalau Mas Aloy sendiri nih, ini juga menarik nih. Apa alasan masuk Basarnas dari Jogja pindah ke Jakarta? Enak ya di Jogja ya Mas? Aku tuh selalu rindu Jogja ya. Wes selalu istimewa ya. Jogja itu kota yang selalu ngangen nih, jadi bikin kita kangen. Apalagi kalau punya mantan di situ Mas. Salah. Oke, background saya memang perawat, jadi saya kuliahnya di perawat, jadi memang untuk dijadikan perawat. Ya. Terus kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, di sana ya lebih fokus ke penanganan untuk emergency, keadaan darurat. Oh, emergency response. Tersebut, ya itu membutuhkan namanya petugas kesehatan, jadi nanti bidang-bidang yang lain juga. Nah, terus saya juga adalah potensi SAR sebelumnya. Jadi ya memang sudah tahu. Ya, walaupun mungkin belum banyak. Nah, beberapa kali saya mencoba mendaftar, tapi ya belum beruntung. Tapi di tahun 2021 ya puji Tuhan saya mendaftar dan lolos. Keterima. Kemudian dari segi pekerjaan ya saya merasa senang karena kalau dibanding tempat yang sebelumnya memang bisa dibilang monoton. Karena ya masuk jam 8 pagi kita sudah di depan komputer, meeting ya sampai sore sudah seperti itu. Tapi di sini banyak pengalaman baru, terus kemudian kita juga bisa koordinasi lintas sektor, ya menambah wawasan dan tentunya itu berkarya untuk kemanusiaan. Loh, tapi kan kalau di Basarnas itu jam kerjanya 24 jam loh harus standby. Ya, mungkin bisa dibilang 25 jam. Kalau waktu itu ada 36 jam, mungkin jadinya 30. Bener kan? Bener. Ya. Kan enakan dari 8 ke 5. Betul. Kalau dibilang seperti itu ya memang betul, tapi kan satu sisi kita juga punya tabungan buat nanti. Buat Ya, nanti menabung kebaikan. Insya Allah. Nih dari kemarin ya kawan SAR Indonesia pembahasannya memang Basarnas itu nggak jauh-jauh dari pekerjaan itu ibadah. Benar-benar menabung kebaikan, menabur pertolongan di mana-mana sampai yang dirasain bukan cuma
ya udah waktu terbuang terbayar dengan uang, tapi lebih ke kepuasan pribadi ya. Yang nggak tahu gimana rasanya kalau bisa nolong orang tuh rasanya seneng aja gitu. Tapi kalau bisa nggak ada yang ditolong ya, karena kan kalau bisa nggak ada bencana apapun kan. Bukan kalian nggak biar ada kerjaan nih, belum ada kerjaan nih bro. Nggak kayak gitu kan. Nah kalau dokter sendiri nih, apa sih perbedaan bekerja dulu? Pernah di rumah sakit? Pernah, Kak. Boleh tahu apakah spesialis atau masih dokter umum? Kalau saya masih dokter umum, Kak. Masih dokter Ya, umum. masih dokter umum. Apa perbedaan saat mengurus pasien di rumah sakit dengan di sini? Ini kan karena kan baru kalau karir di Basarnas sendiri kan baru 1 tahun terakhir ya, Iya, betul ya? benar. Apa perbedaannya? Kalau di rumah sakit tuh, Kak, kita tuh cuman dibilang tuh kayak menangani pasien saja dengan ada semua peralatan yang ada gitu. Kalau misalnya di Basarnas kan kita tuh gimana sih caranya menolong korban itu di air gimana? Terus kalau di gunung gimana? Terus kalau misalnya di hutan gimana? Jadi kita tuh harus berpikir luas gitu, Kak. Dengan Iya, fasilitas, dengan fasilitas yang ada terbatas. Iya, dengan fasilitas yang ada gimana sih kita nolongnya? Kalau dulu kan di dunia kedokteran, kayak ya udah nyampe di rumah sakit kita tangani. Kalau ini kan kita gimana sih caranya biar si korban itu selamat? Kita bawa dengan selamat gitu, Kak. Oh, Jadi nggak oke. cuma Lebih kompleks ya, nggak cuma cek cek selesai. Cek selesai. Tapi ini benar-benar dari awal proses pencarian juga ikut ya? Iya, benar, Kak. Ikut nggak pada saat mencari itu atau standby di klinik apa sih kalau pos medisnya gitu? Kalau Posko, ya? balai diklat kan itu kan untuk membantu pelatihan. Oh, oke. Ya, jadi kita kalau misalnya si pesertanya itu kayak latihan di gunung, kita ikut ke gunung, Kak. Jadi nggak cuma standby aja. Jadi kita ngerasain mendampingi. tuh. Oke. Oh, enak ya, jalan-jalan terus nih. Saya ini dari kemarin nih kawan SAR Indonesia. Bentar lagi hostnya ini yang akan ngelamar jadi ASN ini. Karena salah satu pekerjaan yang saya senang juga gitu, bisa naik gunung, bisa main air sih. Saya mungkin bebek yang takut sama air. Tapi bisa masuk goa, harus menguasai beberapa skill ya. Benar, Kak. Ya berarti perawat juga serta dokter harus punya ilmu dasarnya dong. Iya, jadi Bukan cuman ilmu kedokteran dan apa secara medisnya aja. Iya. Ya dong, kan saya dengar kemarin bahwa pelatihannya tuh ada diklat dasarnya apa, terus ada diklat lanjutan, iya. kemudian ada spesifikasinya tuh kanan kiri. Iya. Berarti kalian juga harus mendalami itu. Terbaik. Nggak bosen apa makan bangku sekolah? Soalnya ini menyenangkan sih, Kak. Karena kan memang jiwa kita. Menyenangkan. Kalau misalnya nggak ada Tolong jiwanya sih. wahai para pekerja dimanapun kalian berada, jadikanlah pekerjaan ini sangat menyenangkan karena begini contohnya, saat diwawancara mereka ketawa-tawa saja, mereka sangat senang. ini menarik. Nah kalau untuk Mas Tarsisius sendiri, sudah berapa lama berarti di Basarnas? Di Basarnas berarti 8 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Senior. Paling lama. Di mana saja kalau paling tua banget kan? Boleh tahu sebelumnya karirnya dimulai dari apa, penempatannya di mana? Karir sebelum Basarnas atau Nggak, pas di Basarnas saja. Basarnas ya, mungkin pas di Basarnas. Kalau ini sih definitif sih dari awal nggak pindah-pindah emang. Nggak Kita pindah. Penerimaan di kantor pusat pun juga di unit kerjanya Balai Diklat. Oh, oke. Berarti dari kantor pusat terus kemudian dikirim ke sini. Dikirim ke sini. Baru 2 kali kan. Kalau kemarin tuh saya sempat dengar ada yang dikirim ke beberapa wilayah kayak ditugaskan di Natuna, ditugaskan di mana. Kalau ini memang khusus di Terus di Balai Diklat Balai Diklatnya saja. Memang Basarnas sendiri punya berapa banyak Balai Diklat? satu. Saat ini satu yang di sini. Satunya di Indonesia. Oh, yang sekarang lagi mau dibangun itu kalau nggak salah kemarin Pak Hendra bilang Makassar ya? Rencananya, baru rencana. Semoga jadi ya, biar nggak membludak di sini ya. Biar kalian bisa agak santai dikit kan kerjanya. Kalau Mas Aloy sendiri, Iya. 1 tahun di sini dan dimulainya juga di sini. Betul. Megangnya memang hanya untuk pelatihan keperawatan. Iya. Tugasnya sendiri apa sih? Ngapain aja? Saya penasaran. Kalau untuk saya pribadi di sini karena memang saat ini fokus ke pelayanan kesehatan. Jadi kita lebih ke pengecekan calon peserta diklat. Jadi sebelum mereka mengikuti diklat, kita screening dulu kesehatannya seperti apa. Ya tentunya dengan dokter. Kita perawat juga ikut partisipasi dalamnya. Terus kemudian nanti jika ada keadaan darurat ataupun yang diperlukan pada saat perjalanan diklat,
itu ya kita tetap merespon. Oke, ini personal nih, personal. Tadi kan udah cerita tuh tentang awal masuk Basarnas segala macam. Nah, menurut teman-teman di sini, SAR itu apa sih? Mulai dari mungkin Mas Aloy dulu. SAR itu apa? Mungkin dari sederhananya adalah kita diberikan tugas, terutama saya gitu kan, sebagai seorang insan Basarnas bertugas memberikan pertolongan, terutama sebagai seorang perawat. Bidang saya yaitu memberikan pertolongan di bidang kesehatan ataupun medis. Kalau in person, secara personal apa yang paling melekat? Yang paling melekat adalah dari SAR itu? Punya arti sendiri nggak? Ya, saya bisa membantu orang, menyelamatkan orang, itu adalah suatu kebanggaan bagi saya. Nggak cuma di kantor ini, mungkin saya pada saat di jalan, saya ketemu orang kecelakaan, saya bisa tolong, dan saya bisa antar ke rumah sakit dengan keadaan selamat itu. Bukan cuma callingan aja ya, tapi dimanapun jiwanya udah langsung melebar aja kalau ngelihat orang tuh bawaannya mau nolong aja gitu ya. Sini Mas, saya ajak jalan-jalan Pak ya. Banyak banget yang butuh ditolong. Kalau Mas Tarsisio sendiri, apa ya secara personal SAR itu? Personal ya, setiap manusia sih punya skill, punya potensi masing-masing. Dan memang kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Semua orang pasti bisa. Makanya ya, kenapa saya senang di SAR ya, harapannya hidup saya sih bisa bermanfaat buat nolong orang. Minimal ada andil saya buat mengembangkan atau membantu masyarakat. Nggak harus terkenal sih maksudnya, yang penting kita bisa ada kepuasan lah gitu loh. Kita bermanfaat buat nggak di internal balai, karena memang medis balai ini kita juga bisa nolong orang luar. Banyak kejadian juga beberapa kali kita nolong di luar kecelakaan lalu lintas ya. Bukan hanya ruang lingkup di kantor ya. Bahkan kita juga kadang bantu di direktorat lainnya, kegiatan juga kita juga bantu. Oh, oke. Ini mulia sekali ya. Tapi kalau sampai terkenal kayak Raffi Ahmad, bonusnya oke ya, nggak apa-apa tuh ya. Kalau dokter sendiri, apa SAR itu? Karena ini dokter tuh yang paling eager banget kayaknya. Saya udah lihat ini, pengennya jadi itu. Kalau menurut dokter sendiri? Kan kalau dari SAR itu kan search and rescue. Jadi mencari dan menolong. Kita tuh mencari korban yang bisa kita tolong dan bisa kita selamatkan. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh dapat bermanfaat bagi orang lain, baik dalam keadaan susah, bencana, maupun ada kecelakaan gitu. Nggak ada ya yang lagi seneng gitu calling ke sini tiba-tiba telepon minta saya lagi seneng banget nih gitu. Nggak ada ya. Kenapa semuanya calling pada saat musibah? Emang gitu orang kalau lagi seneng tuh suka lupa, apalagi temen. Enggak, bercanda. Bisa panggil kita pada saat ulang tahun gitu. Bisa lah. Oh iya betul ya, makan-makan. Amin, doakan saya banyak rezeki, bisa mengundang semuanya. Oke, kita bakalan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita break. Amin, doakan rezeki. Selanjutnya yang bikin saya penasaran nih. Udah ada dokter, ada perawat. Nah, mau tahu dong tugas pokok dan fungsi tim medis di Balai Diklat Basarnas ini apa? Mungkin dokter bisa jelasin tugas pokoknya apa? Kalau tugas pokok dari tim medis itu memberikan pelayanan kesehatan Kak bagi pegawai dan peserta diklat gitu. Peserta diklat juga, karena di sini setiap bulan, setiap minggu mungkin ada diklat. Ya, benar. Frekuensinya berapa lama? Ini juga kita lagi ada diklat di sini dan ini akan masuk juga diklat yang lanjutan. Oh, terus-terusan ya? Oke, sibuk. Oke, 35 jam bekerja. Oke, kalau fungsinya sendiri, Mas Tarsisius? Fungsinya sih intinya pendampingan. Pendampingan? Apa aja yang didampingin? Pendampingan kesehatan ya. Intinya kesehatan, baik secara dia di kelas maupun di aplikasi lapangannya. Dan mereka kalau misal ada kegiatan yang harus kita ke tower ya kita geser satu set ambulan dengan peralatan dan personil. Standby. Ya, Standby. Kita bikin posko dadakan lah ibaratnya. Oke. Misalkan gini, ini misal kalau ada yang lagi pelatihan, pelatihannya bentuknya mungkin ketinggian atau apa, berarti kalian akan pindahkan posko bertugas di sana, seperti itu, standby, mengawal dari awal nih. Iya. Apakah sebelum mereka training, sebelum mereka diklat, ada yang dilakukan lagi? Ada fungsi kalian tersendiri gitu? Sebelum apa? Ada. Apa Mas Aloy? Jadi pada saat peserta datang itu sebelum peserta datang pun kita sudah melakukan screening kesehatan.
yaitu peserta melakukan medical check up di daerahnya masing-masing. Oh, oke. Medical check up-nya sendiri ya. Terus di screening lagi. Submit dulu secara online kepada kami, kepada panitia dan kepada tim kesehatan. Kemudian nanti kita screening, jika memenuhi syarat, nah itu nanti peserta ke sini. Nah, pada saat sampai di sini, mereka kita lakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Oh, ada oke. tensi, ada darah vital, terus kemudian nanti ada konsultasi dengan dokter. Nanti akan ada pemilahan dengan kriteria-kriteria tertentu. Begitu. Jadi sebelum peserta ke sini itu sudah kita lakukan. Tapi kalau pada saat setiap hari, oke, let's say peserta diklat itu mereka mempunyai durasi diklat itu seminggu, 10 hari? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Biasanya average-nya? 2 minggu sampai 3 minggu. Panjang, Oke, saya deg-degan nih. Kalau mulai panjang nih, nggak bisa naik gunung. Oke, 2 sampai 3 minggu. Dan kalian itu akan melakukan pengecekan kesehatan setiap hari? Ada nggak? Ada pengecekan rutin nggak? Situasional. Oke, berarti hanya ada situasi tertentu baru dilakukan pengecekan. Cuma pada saat mereka sebelum memulai diklat, sudah dilakukan screening dan pengecekan ulang. I see. Nah, kalau untuk tanggung jawab kesehatan pegawai di sini seperti apa? Atau ya pegawai di sini, tim di sini misalkan ada yang sakit, ada yang apa? Kalian juga yang bertugas kah? Iya. Terus kemudian kita juga ada program. Jadi program kesehatan kita. Apa? Keluarga berencana? Oh, kirain. Keluarga itu memang harus direncanakan. Oh iya betul. Harus punya pasangan gitu. Terus. Jadi setahun sekali minimal itu kita lakukan screening kesehatan. Selain itu kita juga ada kesemaptaan. Jadi apa? Kesemaptaan. Kesemaptaan, oke. Ya, tes kebugaran, lari. Ya. Nah, tapi pernah nggak dok di sini ada case kayak tiba-tiba pegawai ada kejadian apa gitu? Itu juga ditangani dong di sini? Iya. Ditangani. Ada yang pernah serangan jantung juga. Oh, oke. Juga ada yang kejang juga. Oke. Jadi sebenarnya nggak santai-santai sekali sih sebenarnya di sini. Ada aja lah ya pokoknya ya. Jadi kalau cuma sakit perut lah ya, sama sakit kepala udah biasa ya. Apalagi tanggal-tanggal tua. Nah, saya mau tahu nih kalau untuk manajerial di sini sendiri untuk SDM dari mulai struktur kemudian jumlah tim di sini untuk tim medis itu mungkin dokter bisa jelaskan strukturnya apakah ada kepala dokter atau ada bagian ini bagian khusus operasi, ini bagian khusus apa mungkin dokter bisa jelaskan? Sebenarnya kita tuh bawah dari kasubag umum Kak. Kasubag umum. Oke. Terus masuk ke dokter, terus bawahnya ada perawat. Gitu. Jadi ini kita cuma bertiga nih. Serius? Berapa total pegawai di sini? Di sini ada 80. Ya, Oke, itu banyak. Peserta diklat lagi kan Kak. Jadi Peserta diklat tuh berapa orang? Paling sedikit 40. Paling sedikit 40. Baik, oke. Hari itu harus ngurusin 100 orang. iya. Itu selalu ada aja gitu kejadiannya yang mulai apa keselip juga dipanggil. Beneran loh. Oke, berarti bertiga aja nih, ada klinik. Atau Kakak mau melamar jadi perawat? Saya sempat punya cita-cita dari kecil itu perawat. Sampai saya ketemu yang namanya darah, saya ketakutan. Sampai sekarang, tapi itu selalu senang gitu, karena kalau jadi dokter otak saya nggak nyampe kali. Saya takut. Soalnya saya orangnya jutek gitu, saya takut sama pasien sakit apa? Kenapa sih lu sakit nanti kayaknya? Nyusahin orang aja nggak. Tapi pernah interest mau jadi perawat, cuman karena tadi takut sama darah sampai akhirnya saya berani karena menurut saya ngelawan rasa takut itu dengan ngejalanin. Akhirnya saya sempat ikut kursus nih barengan di kampusnya Mas Rahman, ikut first aid waktu itu. Akhirnya belajar mau nggak mau harus berurusan sama darah kan, apalagi perempuan kan. Ya makanya, tapi tetap kalau dikirim ketemunya mayat masih takut, belum berani. Oke, saya mau tanya lagi nih. Berarti tadi bertiga? Iya. Enggak kurang. Kurang banget. Kurang Pak. Ini Bapak kan pasti preview ya Pak. Jangan bertiga banget Pak. Bodyguard tambahin. Mungkin ada yang piket gitu. Ada nggak yang piket yang dari magang deh magang? Nggak semuanya
ada sih. Belum ada. Semua di handle. Oke, selama kalian masih bilang bisa, berarti tidak akan ditambah. Jangan dong. Biasanya begitu. Biasanya begitu. Jadi bertiga bertugas, kalau bisa dibilang untuk standby sih pasti 24 jam ya. Ada apapun pasti dikabarin. Tinggal di apartemen belakang. Iya. Flat. Oke, wajar kalau 24 jam. Wajar kalau dibilang tadi 25 jam. Kalau bisa 1 jamnya tuh yang lagi tidur enak. Tiba-tiba emergency siap. 1 jam kemudian 25. Dan untuk total, saya sedih sebenarnya nanya total tadi udah dijawab 3. Ada apoteker mungkin? Khusus nggak? Enggak. Masih kita rangkap. Kita handle semua. Tapi kan di sini yang saya tahu nih rata-rata yang masuk ke balai diklat itu mereka semua sudah melalui proses diklat dasar dan mereka sudah mempunyai base, minimal base first aid itu sudah harus menguasai ya. Betul ya? Lalu kenapa masih kontak dokter? Ya, mungkin konsultasinya beda kan. Konsultasinya enggak. Terkadang kita itu cuma pengen didengerin. Bener ya? Bener ya? Bener dong. Ya dong, perawat itu dipanggil cuma iya dong, suster. Boleh tolong bantu tadi itu saya begini. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma pengen didengerin. Itulah alasannya kenapa kita diberi Tuhan itu 2 telinga. Untuk lebih banyak mendengarkan, ngomongnya sedikit. Bagaimana kalau pekerjaannya kayak saya? Harusnya dibalik ya. Aduh, jangan udah satu aja ribet banget ini. Oke, tadi tugasnya kita juga sudah tahu. Saya mau tanya nih ke Mas Tarsisius. Di sini ada sarana dan prasarana medis. Ada? Ada sih. Apa aja bentuknya? Kita punya gedung klinik yang Di mana sih yang di sini ya? sebelah musola. Sebelah musola itu ya, di belakang. Gedung itu kan lumayan gede. Iya. Bertiga. Iya, bertiga. Nambah personil. Ya siap, saya mulai tertarik nih. Mungkin kalau apply, cuman kan tahun ini belum ada apply, bisa ya. Tapi nggak ada basic dokter kan? Ya saya punya basic ngerawat orang. Saya punya banyak mantan gitu. Nggak. Merawat orang-orang yang pernah sakit hati. Apa aja sarana dan prasarananya di sini? Ambulan kita ada 4. Banyak. Satu-satu Kak. Jadi kalau tugas langsung ngebagi 3 gitu. 1, 2, 3. Sama. Terus kemudian. Ya, jadi misalnya pas lagi ada kesempatan lari nih, ya ambulannya jalanin semua. Ya. Lari atau bawa ambulan? Kita bawa ambulan. Bawa ambulan berarti nggak lari dong. Oh. Tapi kadang lari juga Kak. Kadang lari. Lagi Tinggal Lari. dibagi ini. Oh gitu. Ya. feelingnya aja, dia mau lari atau lagi pengen di ambulan. Serius? Oke, ini mulai agak menakutkan itu tugasnya. Oke, berarti ada ambulan, ada klinik, dan di klinik sendiri mau tahu dong apa aja fasilitasnya di dalam itu? Oh, ada fasilitas perawatan ya. Kita punya 4 bed ya. Ada 4 bed, 1 bed yang untuk tindakan di ruang dokter dan 3 untuk yang kondisi-kondisi yang perlu observasi lama. Adakah yang pernah dirawat di sini sebelum dilarikan ke rumah sakit? Atau prosedurnya begitu udah emergency memang harus ke rumah sakit? Pernah ada sih ya, nginep pernah ada yang pernah nginep. Nginep, males pulang ke kosan. Ada yang pernah nginep memang kan dipantau, cuma tetap akhirnya kita bawa tetap ke rumah sakit ya. Fungsinya di sini memang hanya untuk transit. first aid untuk transit aja, medical response pertama ya. Jika ada terjadi sesuatu, kemudian tetap dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berarti bekerja sama di RSUD Cilengsi ya. Deket juga sih itu, macetnya minta ampun, lumayan. Kenapa nggak bikin aja klinik yang gede lagi gitu, tambah personil ya. Oke, ada sarana yang lain lagi selain ambulan, klinik, Kita ruang praktek? Peralatan untuk pemindahan, untuk transportasi, seperti long span board. Jadi kalau misalnya kita kegiatan di lapangan, terus ada kejadian di sana patah tulang atau yang perlu dengan alat-alat tersebut, itu ya kita bisa pergunakan. Nah ini kan menarik kan, soalnya kan cara teman-teman di sini menolong orang itu berbeda dong, bener nggak? Tergantung medan, tergantung sikon. Belum lagi tergantung korbannya, misalkan cedera patah tulang atau harus apa. Oh berarti dari segi
perlengkapan pun berbeda. Berbeda. Ya. Berarti di sini sudah dilengkapi untuk sembari latihan juga. Iya. Oke, berarti itu untuk mendampingi. Memang nanti ada juga ya diklat untuk first. Oh, ada ya diklat Medical first responder. MFR. Next episode. Menarik nih, menarik. Saya tuh sampai bingung bedain. Oke, ini first aid tim medisnya, terus MFR itu training ya? Apa diklatnya? Saya agak bingung sebelumnya. MFR itu bentuk latihannya? MFR itu Orangnya, yang training, yang akan trainingnya, kemudian, first aid itu penanganannya, oke. Aduh, pelan-pelan ya, kan lagi mau ngelamar ya, biar saya nggak salah jawaban kan ya kalau nge-apply. Next question, last but not least, ceritain dong pengalaman yang seru menjadi seorang tim medis mungkin pada saat pernah ikut operasi SAR, atau mungkin jika tidak pernah ikut operasi SAR tapi menolong orang di kejadian tertentu, kayak misalkan ada yang menolong orang di sekitaran sini ya, apalagi di sini banyak banget gajah yang lewat, luar biasa kan ya, banyak jalan berlubang gitu, terus kemudian gajah lewat pelan banget jalannya ya, apalagi kalau hujan, luar biasa sih memang. Curhat banget, saya baru banget seminggu lalu kesini ya. Tadi 7:30 pagi. Sebelumnya saya ditipu Google Map dari 1 jam 26 menit, ternyata 2 jam setengah karena ketemu gajah bukan di taman safari saja. Oke, mungkin saya mulai dari dokter. Silakan, punya pengalaman seru. Waktu itu pernah pelatihan dasar nih Kak. Pelatihan dasar kan dia itu gimana caranya bertahan di laut nih, si rescuer-rescuernya ini. Nah, terus si rescuernya ini ada manggil dari tengah laut pakai tongkat. Iya. Nah, otomatis kan kita harus ke tengah laut kan untuk melihat kondisi si peserta itu. Pas kita mau ke tengah laut, ombaknya datang gede tuh. Jadinya saya di dalam perahu sama perawat dan lain-lain, itu kebalik tuh perahunya. Oke. Ketutup, ya. Dan nggak bisa napas berapa lama itu kan. Untuk dibantu sama si instrukturnya, terus kita coba lagi untuk masuk ke tengah, terus pas kita di tengah itu dia dalam kondisi udah kedinginan, hipotermi, dan udah penurunan kesadaran. Jadi kita harus berpikir cepat, ini gimana sih cara penanganannya? Jadi kita langsung periksa vital, dan tanda vitalnya masih ada detak jantungnya, jadi kita langsung buka semua pakaian basahnya, pakaikan emergency blanket. Itu salah satu yang berkesan lah bagi kita. Karena harus ngeliat orang telanjang. Oh enggak, salah ya. Kita berhasil menolong si peserta. Saya pikir itu lagi latihan kan itu? Ya, lagi latihan, peserta tapi dia kondisinya hipotermi dia. Kedinginan. Dan dia penurunan kesadaran. Wah, bahkan bisa jadi beneran ya. Kalian harus Bener. Itu tidak hanya satu. Iya. Dan itu ada 3 dan kita waktu itu medisnya cuma jadi cuma dan itu perahu dengan gelombang yang tinggi. Oke, berarti sebelum kalian mentrain orang seperti itu, mendampingi orang seperti itu, kalian juga sudah training lanjutan diklat lanjutan untuk di medan air. Ya kan, selain dasar kemudian akan naik lagi dong untuk menguasai spesifikasi. Kemarin saya sempat baca gitu ada beberapa tahapan diklat jut yang khusus helikopter, penanganan apa seperti itu. Sebenarnya gini Kak, waktu itu kan kita juga jadi tim medis di diklat lanjutan water nih. Nah itu kan ada kegiatan kayak run swim run, gimana sih lari, terus berenang, terus lari lagi. Jadi kita nyobain nih lari, ya. gimana? Lari di pantai sekitar 200-250 meter, kemudian kita berenang, terus kita setelah dari laut kita lari lagi. Ini kalian agak kurang kerjaan atau apa nih? Tadi katanya kurang waktu. Jadi kita coba sih gimana sih rasanya jadi peserta gitu kan. Jadi kita nggak cuma diem untuk menangani pasien aja. Untuk merasakan feel-nya juga ya, supaya tahu nih case-nya apa kalau misalkan ada kejadian. Terus kita ikut tuh kegiatannya, terus kita ikut juga tuh di dalam perahu tuh gimana sih rasanya.
terus ngadapin gelombang tinggi itu gimana sih rasanya. Jadi kita pas nolong pasien kita nggak takut Iya, benar ya. keadaannya gitu. Jadi Iya. kita nggak panik juga pas nolong. Aduh, luar biasa ya. Iya ya, ini kalau saya cuma takut kalau saya ikut jadi tim penolong, saya yang ditolong ini. Nah, kalau Mas Tarsisius sendiri, ada nggak pengalaman seru dalam pekerjaan pada saat operasi? Ya diklat ya, bukan operasi ya. Ya, oh ya. Diklat. Berarti belum pernah operasi SAR ya semuanya? Kalau yang resmi itu sekali sih saya emang. Jadi itu sekali untuk yang resmi. Kalau yang Di nggak mana? resmi, maksudnya nggak resmi adalah kondisi-kondisi di lingkungan. Ya, yang misalkan mendadak ya, Kalau operasi SAR tiba-tiba. resmi kan sampai melibatin SMC dan Pernah di mana? Operasi paling di Tunggilis dulu. Tunggilis. Tunggilis pernah Kejadian orang tenggelam. tapi emang fungsi Baladika kan untuk pendidikan. Jadi memang kita untuk membackup kantor SAR Jakarta dulu. Oke. Apa pengalaman serunya Pengalaman ya dalam bertugas? saat tahun 2019 itu jembatan Cimpamingkis kan retak itu, jadi ditutup. Memang jadi aksesnya muternya sampai ke daerah yang muter gitu ke arah sebelah Cimpamingkis. Nah, kita ada diklat pembentukan jabatan fungsional rescuer dulu. Itu kan masih bahasanya rescuer. Nah, kegiatan itu adalah di Waduk Jatiluhur. Nah, pernah ada insiden, satu peserta ini dia punya riwayat HNP atau cedera tulang belakang kan. Iya, hernia Kemudian, pulposus. dia mengalami hipotermi juga, dan akhirnya saya saat itu penanganan awal. Kemudian ada dua pilihan dari orang situ juga sama instruktur koordinasi, mau dibawa ke rumah sakit Purwakarta atau dibawa ke rumah sakit RSUD Cilengsi. Nah, Jauh. jauh sekali itu. Jauh banget. Dan akhirnya kita penanganan awal di ambulan kita bawa, dan selama perjalanan tuh udah jalan hancur juga sama banyak gajah juga itu. Itu sakit banget sih buat penderita HNP, itu luar biasa. Nah, posisi saya di belakang sama pasiennya itu kira-kira 2 jam perjalanan itu kurang lebih itu. Sampai pasiennya juga sadar sendiri, sampai duduk, sampai mabuk di jalan. Akhirnya kita Main gaple. Iya. Oh enggak. sampai akhirnya nyetel musik pakai HP itu biar nggak ada pengalihan itu loh. Iya, distraction. Pandangan, akhirnya sampai berhenti di Indomaret, berhenti lama, sampai pasiennya turun beli minum juga. Luar biasa. Ini HNP bisa jalan, oke. Luar biasa, sampai panas tubuh balik lagi itu namanya. Ya sampai hangat lagi pasiennya. Iya. Tapi tetap dibawa ke rumah sakit, akhirnya tetap dia dikonsulin ke dokter yang sesuai bidangnya, kita konsul. Dan memang saat itu pas mau dibalik ke lokasi kegiatan, malesnya minta ampun, karena udah mikir udah itu aja udah makan waktunya setengah hari itu. Iya, pastilah ya. Sampai di lokasi diklat pun juga udah selesai kegiatannya sore, karena kan kegiatan sore selesai. Dan memang ya sering kejadian begitu. Pernah juga yang pas di Gunung Salak itu ada pernah lagi diklat jungle itu, kita tim medis, saya sama instruktur jemput ada satu peserta hipotermi itu sama kondisinya, dari Gunung Salak Sukamantri itu bawa ke rumah sakit itu kurang lebih sejam. Dan jalannya itu masih batu kerikil ya, masih banyak batu ya. Dalam kondisi seperti itu ya kita berusaha, pasiennya kan setengah sadar tuh, malah jadi muntah juga karena posisinya Iya, gue ya. Dan kondisi sama, akhirnya sadar sendiri saat sampai rumah sakit. Sampai dokternya juga di sana nanya, ini kenapa kok? Ini nggak apa-apa. Nggak Awalnya di atas gunung hipotermi ya, sampai di bawah yang daerah Bogor udah. Iya, overheat habis itu kepanasan. Akhirnya kita malah mampir makan. Itu alasan itu. Kalau masalahin sendiri. Ya, mungkin karena saya baru di sini ya, jadi kan saya di luar, kegiatan di luar. Jadi, seperti saya kan kebetulan saya juga jadi pengurus RT. Jadi ya iya. Bapak rumah tangga ya, bapak rumah tangga. Jadi kalau ada apa-apa kejadian emergensi itu ya malam itu pasti ngubungi saya. Pernah saya baru nyampe karena kebetulan saya baru pulang kampung dari Jogja, baru sampai rumah sekitar jam 1 malam. Baru selesai mandi, baru mau rebahan, diketok-ketok, Pak, minta bantuan ini. Ternyata ada yang berdarah. Akhirnya ya saya tangani dengan peralatan yang seadanya karena kan memang ya di rumah. Kemudian ya saya rujuk ke rumah sakit. Kalau untuk bercerita yang di sini selama diklat ya tadi kurang lebih sama Oh, bareng sama dokter. Pada saat kejadian itu juga
itu, terus kemudian juga ada yang kejang itu juga pada ada. malam hari gitu ya, seperti itu. Ada case-case yang aneh Ya mungkin lebih ke atau di prank? ini ya, supranatural. Ada. Yang Ini biasanya ya anak gunung ya kalau udah hipotermia ya terus bilangnya kesurupan ya. Harus tahu ya basic hipotermia itu seperti apa, bukan kesurupan itu. Memang ada efek halusinasi tapi bukan kesurupan. Iya agak susah soalnya. Kalau kesurupan itu cari perhatian ya. Bercanda. Apa? dulu saya di kuliah nggak diajarin. Nah itu. Jadi agak repot membedakan. Kalau gitu harusnya Masnya bilang, sampean ini salah, soalnya saya bukan dukun. Ya kan, saya ini perawat. Diperiksanya logis. Ya tapi itu memang banyak kejadian, karena kurangnya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Hanya mau naik gunung aja, hanya mau, ya udah naik gunung tuh cuma begini. Begitu ngelihat sesuatu dibilangnya goib, terus kemudian kejang-kejang dibilangnya kesurupan. Ya kan, itu banyak banget saya temuin tuh case di gunung bahwa indikasinya hipotermia, kemudian kejang, mulai apa karena penanganannya kurang proper, akhirnya dibilangnya kesurupan. Telat penanganan padahal hipotermia tubuhnya sudah habis, akhirnya sudah telat. Kenapa ini korbannya? Kesurupan. Nggak mau hilang, setannya menang wae di situ. Diam-diam aja. Bilangnya dikasih doa makan. Sama nanti dikasih 1 gelas, buat siapa? Buat Simba. Buat Simba, sama rokok. Bahaya. Ini ceritanya sebenarnya kemana ini? Beda acara itu, beda uka-uka. Tapi ini apa? Memang kalau untuk di Balai Diklat seni medisnya beda sama seni yang di rumah sakit. Misal, Kenapa? karena kita misalnya ada diklat dasar dan kita juga koordinasi lah kerjasama sama instruktur ya, sama instruktur. Jadi tahu batasan karena kan memang diklat dasar itu ada pembinaan sikap dan mental. Jadi memang kita juga banyak kondisi-kondisi peserta dia memanfaatkan ini pusing. Wah, main watak. Ya. Main watak. Wah. Drama. Kalau bahasa anak sekarang mah drama, kalau dulu main watak. Iya. Jadi ada seni khusus lah itu ya. Jadi, Tapi kan harus bukannya kalau mungkin bidang seperti ini harus kayak diajarkan untuk membaca watak Ya, orang watak. tuh Jadi kita- seperti apa ya? otodidak lah berarti. Membaca feeling ini orang bohong atau enggak. Iya. Ada dasar-dasar dari Tetap ada prosedur yang dilakukan. Cuman begitu ngecek, nervous nih, hormon lagi naik nih. Apalagi kalau pagi kan di sini ada olahraga pagi, Bu. Nah, jadi kita olahraga pagi lari. Nah, itu kadang-kadang kan cuaca gini enak banget pakai. Iya, aduh. Iya, bilangnya meriang nih, merindukan kasih sayang, ya kan? Iya, nih ya kawan SAR Indonesia dan wahai kalian semua yang sedang melakukan pelatihan di Balai Diklat. Ini Basarnas, iya, akan melakukan siap-siap aja karena rata-rata para petugas medis itu apalagi mereka ini sudah profesional dan mumpuni di bidangnya. Mereka tuh sudah bisa baca watak-watak seperti itu. Jadi no drama gitu. Karena kenapa? Akan dibaca. Memang akan dibilang, oh sakit ya segala macam. Tapi dilaporkan, dicatat. Tapi memang benar ya. Namanya juga watak manusia ya. Kita nggak pernah tahu ya. Aduh lagi mager nih, sakit perut gitu. Padahal dibuat-buat, aduh sakit perut aja. Iya sakit perut. Iya mules juga sakit perut kan. Nggak salah, nggak ngebohong. Padahal mah tinggal ke WC. Kan tadi saya bilang, prinsip keperawatan adalah sebenarnya hanya mereka dibutuhkan hanya untuk mendengarkan sambil ngecek-ngecek gitu. Banyak yang cari perhatian gitu. Mendingan cari jodoh kan daripada carinya ke perawat kan sama ke dokter kan. Bukan tempatnya mereka untuk mendengarkan curhat dan keluh kesah. Anyway, ini seru banget. Ini kawan SAR Indonesia nggak kerasa seru banget ngobrolnya, asik banget. Saya pribadi dapat banyak pengalaman karena ternyata ruang lingkupnya tuh bukan cuma di sini doang, tapi banyak hal. Karena teman-teman tim medis di sini bukan cuma mempraktekkan apa yang dipelajari, apa yang menjadi tanggung jawabnya hanya di dalam gedung Balai Diklat ini, tapi mereka juga bekerja di luar ruang, harus bisa dan taktis, bisa ngapain aja tak. Karena basic SAR seperti itu ya, basicnya seperti itu. Dan mereka terlihat banget loh sangat menikmati dari ceritanya, lihat mukanya nggak ada yang serius ini. Aduh, saya senang banget, nanti tolong hadirkan bintang tamu yang seperti ini lagi. Sebelum kita tutup,
boleh dong kasih pesan dan harapan buat masyarakat di Indonesia mengenai SAR. Tentunya kan pernah kan mengalami berinteraksi dengan masyarakat banyak. Mungkin ada pesan dan harapan mengenai SAR kepada teman-teman kawan SAR Indonesia, dimulai dari Mas Aloy, silakan. Ya. Satu pesan, rawat dan jaga lingkungan alam kita, terus kemudian kita juga belajar bagaimana tentang mitigasi bencana dan bagaimana kita mengantisipasi, kemudian kita juga harus belajar mengenai bagaimana penanganannya supaya kita dan keluarga kita bisa selamat dari bencana. Cepat tanggap, selamatkan jiwa. Mantap. Saya tahu itu jargonnya 51 tahun. 51 tahun ya HUT Basarnas kemarin toh Februari toh ya kan. Nah, lanjut Mas Tarsisius silahkan. Ya pesan paling ya tetap belajar karena ilmu SAR itu bahkan bisa bermanfaat buat keluarga kita sendiri. Jadi bisa buat menolong saudara kita, keluarga kita, dan selalu anggap ketika menolong orang lain itu keluarga kita. Jadi ikhlasnya dapat gitu loh. Mantap, ilmu ikhlas. Belajar ilmu ikhlas, masuklah ke Basarnas. Oke, Bu Dokter. Aduh, Bu Dokter cantik nih. Kalau saya, harapan saya ya, untuk semua masyarakat, nggak cuma tim SAR aja yang punya jiwa SAR gitu. Saya harap semua masyarakat Indonesia itu punya jiwa mencari dan menolong. Jadi dimanapun kita berada, kita ya membantu orang lain dengan ikhlas gitu. Mantap. Aduh, senang banget ini. Terima kasih banyak Mas Aloy, Mas Tarsisius, Bu Dokter. Nggak berasa ya, ini kita ngobrol nyantai banget loh dan seru banget. Saya dapat ilmu, tentunya bermanfaat. Semoga saya bisa praktekin juga. Dan tentunya kawan SAR Indonesia di sini juga sudah mendengarkan cerita seru pengalaman mereka apa aja sih yang ada di balik fungsi dan peran penting sebagai tim medis di Balai Diklat Basarnas. Tadi kita udah dengerin ngobrol seru nih barengan sama tim medis dari Balai Diklat Basarnas. Banyak ilmu, banyak informasi yang sebelumnya saya pun nggak tahu. Sampai akhirnya sudah dijelaskan semua sama dokter cantik dan 2 bodyguardnya. Yang semoga saya doakan bertambah personilnya. Makin lengkap fasilitasnya. Semoga makin sukses dimanapun dan selalu diberkahi keselamatan. Terima kasih loh atas kunjungannya di podcast Basarnas ini. Senang banget ngobrolnya. Gila, hari ini saya super excited loh. Senang banget. Dan tentunya semoga kawan SAR Indonesia bisa juga nih merasakan manfaatnya melalui edukasi dan informasi yang kita sudah sajikan. Stay tune terus di podcast Basarnas, podcast Balai Diklat Basarnas. Jangan lupa subscribe, turn on notification, pantengin sosial medianya, kemudian like dan komen dan share juga sebanyak-banyaknya. Pantengin juga di Instagram dan YouTube-nya @balaidiklatbasarnas_official. Kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya yang tentunya nggak kalah seru, nggak kalah pecah, dan banyak bintang tamu yang lebih keren lagi. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi kawan SAR Indonesia. Afiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.